Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat terus ya. Jangan lupa makan juga kalian semua. Kali ini Dabir Cinema akan menceritakan sebuah film berjudul Deepwater Horizon, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata mengenai peristiwa kebocoran minyak yang terjadi di Teluk Meksiko pada tanggal 20 April 2010, yang menyebabkan 11 orang pekerja meninggal di tempat. Selain itu, peristiwa ini juga merupakan tumpahan minyak terbesar di lepas pantai dalam sejarah Amerika Serikat dan menjadi berita dunia pada saat itu. Filmnya sendiri dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Peter Berg dan ceritanya ditulis oleh Matthew Sen. Langsung yuk simak cerita lengkapnya. Scene diawali dengan memperlihatkan kondisi blowout preventer, sebuah alat pencegah ledakan, pengaman, dan kendali tekanan sumur di kedalaman 3,5 mil yang sedikit berkarat dan akan diangkat di Deepwater Horizon. Kemudian scene beralih ke keluarga Mike. Dia adalah salah satu karyawan Deepwater Horizon yang akan segera mengakhiri masa liburannya. Dan hari itu ia harus kembali bekerja. Pagi itu ia bercengkrama dengan anaknya dan membicarakan tugas sekolah mengenai pekerjaan ayahnya. Di sana ada istri Mike juga, yaitu Felicia. Mike diantarkan oleh istrinya untuk berangkat bekerja. Dalam perjalanan, Mike sempat membicarakan mengenai asuransi miliknya kepada Felicia apabila sesuatu terjadi padanya. Namun Felicia bersikap acuh dan menanggapinya dengan bercanda. Sudah sampai Mike di sebuah lapangan helikopter Bristow. Tempat itu adalah pusat transportasi personil lepas pantai. Di sana sudah ada Jimmy Harold. Dia adalah seorang manajer instalasi lepas pantai di Deepwater Horizon. Selain itu juga ada Andrea di sana. Setelah melakukan administrasi, mereka menuju helikopter yang akan mengantarkan mereka menuju Deepwater Horizon. Disertai dengan percakapan hal-hal yang dilakukan selama liburan, helikopter pun berangkat. Dalam perjalanannya, helikopter itu sempat menabrak sebuah burung yang membuat semua orang di dalamnya terkaget. Helikopter pun sampai dengan selamat di Deepwater Horizon. Sampainya di sana bertepatan dengan tim Schlumberger yang akan segera pergi. Mereka bertugas menguji ketahanan semen yang ada di bawah sana. Dan belum ada kejelasan apakah sudah dilakukan pengujian atau belum. Tim itu pun segera pergi. Andrea mengecek tekanan positif yang berjalan lancar dalam proses pelepasan. Selain itu, Jimmy juga terheran dengan keberadaan kapal Bankston, sebuah kapal pengangkut lumpur hasil pengeboran. Ia pun meminta Andrea untuk menghubungi Kapten Landry untuk menanyakan apa yang dilakukan di sana dan mengapa. Kapten Landry diperintahkan untuk mempersiapkan lumpur pengeboran oleh BP, Vidrin, dan Kaluza katanya. Untuk memastikan kembali apakah tim Schlumberger sudah lakukan uji kelayakan semen, Mike diminta ke ruang pengeboran oleh Jimmy. Sesampainya di ruang pengeboran, Mike bertanya kepada Caleb dan Sin. Namun mereka juga tak yakin apakah sudah dilakukan atau belum. Tak mendapat jawaban, Mike pun pergi ke ruang kendali pengeboran. Orang-orang di ruangan itu menjawab bahwa tidak ada uji kelayakan semen. Tim Schlumberger ditarik oleh orang BP. Mereka menduga alasannya adalah karena uang. Mike pun melaporkan kepada Jimmy. Di saat yang sama, ada keluhan komputer dengan layar berwarna biru. Mike yang seorang kepala teknisi elektronik pun mengambil alat-alatnya dan akan kembali untuk memperbaikinya. Ia pergi dari tempat pengeboran. Sebelum Mike mulai bekerja, ia menghubungi istrinya. Mike kemudian diajak oleh Jimmy untuk menemui orang BP. Ia terlihat kesal karena tak ada uji kelayakan semen. Di ruangan itu, ada manajer dari BP yaitu Vidrin dan Kaluza. Terjadi perdebatan argumen di dalam ruangan itu, masalah pengujian ketahanan semen yang seharusnya dilakukan. BP pun berdalih dengan alasan tanpa adanya uji ketahanan semen, karena produksi sudah terlambat selama 43 hari. Selain itu juga karena anggaran. Namun Jimmy tidak ingin membahayakan orang-orangnya yang berada di dalam kapal, karena memang banyak perbaikan yang harus dilakukan. Mike pun menyebutkan kerusakan di atas kapal yang mencapai 39 kerusakan. Akhirnya Jimmy memutuskan, karena tak bisa lakukan uji kelayakan semen, maka akan ada uji negatif sebelum yang lainnya. Setelah pertemuan itu, Vidrin menghampiri Mike. Vidrin merasa bahwa Mike secara tidak langsung mengatakan bahwa kapal itu sudah rusak. Ia juga mengatakan banyak hal mengenai BP. Terlihat mata yang kurang akrab di sana. Di ruang pengeboran pun mulai dilaksanakanlah uji kelayakan negatif yang bertujuan untuk memastikan kekuatan sumur. Alat-alat itu di dalam laut mulai bergerak. Dan hasil dari uji tekanan negatif tersebut bisa dibilang gagal. Vidrin yang ada di sana menyaksikan hal itu tetap bersikeras bahwa itu adalah salah pembacaan
karena tidak ada lumpur yang keluar dari pipa pengeboran. Perdebatan masih terjadi di ruang kendali pengeboran. Jimmy dan Mike yang tidak sependapat dengan Vidrin meninggalkan ruangan dan dilakukan tes kedua, uji ketahanan negatif pada pipa penyumbat, dan angka menunjukkan angka 0. Pengujian berhasil. Sementara uji ketahanan negatif dilakukan, suasana kapal masih sangat tenang. Masih ada canda gurau di sana dari semua awak kapal. Bahkan beberapa dari mereka sedang merayakan bahwa Deepwater Horizon menerima penghargaan keselamatan tertinggi dari BP selama 7 tahun berturut-turut. Terlihat wajah Jimmy kurang antusias di sana. Jason pun menelpon Jimmy, menyampaikan kabar hasil uji negatif ketahanan pipa penyumbat. Selain itu juga, karena ia didesak oleh Vidrin. Jimmy pun ragu, namun pada akhirnya setuju walau sedikit ada keraguan. Mereka bersiap memindahkan 10.000 barrel lumpur. Sementara itu Jimmy memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, dan Mike kembali menghubungi istrinya. Semua pegawai bersiap lembur hari itu untuk melakukan pemindahan lumpur ke kapal Bankston. Semuanya berjalan lancar di awal, namun di dasar laut sana mulai menampakkan sesuatu yang tidak beres. Karena peringatan tekanan, Jason pun menghentikan pemompaan lumpur. Namun dalam monitor kendali, tekanan itu masih saja berjalan. Jason meminta orang-orang di pengeboran untuk segera keluar. Di sisi lain, kalau menyadari ada yang tidak beres pada alat pengeboran. Terlihat lumpur mulai keluar dari pipa pengeboran. Tiba-tiba semburan lumpur yang sangat besar keluar dari pipa pengeboran. Semua orang terpental, termasuk Vidrin yang saat itu berada di sana. Jason pun langsung mengambil tindakan, dan karena bantuan Caleb, semburan lumpur itu berhasil dihentikan. Setelah semua orang merasa lega, ternyata ada susulan semburan lumpur yang jauh lebih besar. Kepanikan terjadi di ruang kendali pengeboran. Mereka mendapatkan peringatan alarm gas. Namun keadaan semakin tak terkendali. Ruang kendali pengeboran mulai hancur, orang-orang pun terluka. Andrea menyadari bahwa sumur pengeboran itu akan meledak. Mike yang saat itu terhubung ke Felicia, sambungan mereka terputus begitu saja. Tak lama setelah itu, terjadi ledakan yang sangat besar. Langsung memanggil bantuan. Begitu juga kapal Bankston. Markas penjaga pantai Amerika Serikat di New Orleans menerima panggilan bantuan saat itu juga. Felicia mencemaskan suaminya yang tiba-tiba saja panggilannya terputus. Di Deepwater, Mike sadarkan diri dari pingsannya. Melihat sekitarnya sudah hancur, lampu mati, dan dia mencoba keluar dari ruangannya. Dia juga melihat salah satu rekan kerjanya, yaitu Doggy. Mike mencoba membuat Doggy tersadar dan membawanya keluar dari tempat itu. Sementara itu di sisi lain, orang-orang yang berada di kapal Bankston langsung mengambil tindakan, menyiapkan alat-alat medis, menurunkan skoci, mencoba menyelamatkan orang-orang yang terjebak di kilang minyak itu. Orang-orang sudah berkumpul untuk naik skoci penyelamat. Mike membawa Doggy agar bisa naik skoci terlebih dahulu. Ia juga menanyakan keberadaan Jimmy kepada salah satu rekannya. Mike langsung pergi ke tempat Jimmy berada, dan saat itu Jimmy selamat dari ledakan dengan luka-luka yang cukup parah. Ia bertemu dengan salah satu rekannya yang selamat dari ledakan saat akan ke tempat Jimmy. Ia juga langsung mengarahkan rekannya itu untuk segera ke titik kumpul untuk naik skoci. Mike pun akhirnya menemukan Jimmy. Saat itu Jimmy penglihatannya memburuk, menanyakan apa yang terjadi, dan dengan luka yang cukup parah, ia masih memikirkan pipa pengeboran yang harus segera diputus. Jimmy meminta bantuan kepada Mike untuk membawanya ke anjungan. Mereka bertemu dengan Caleb yang sedang berusaha membantu rekannya karena kakinya terjepit. Caleb dan Mike pun berhasil menolongnya dan segera mereka pergi ke anjungan. Di saat yang sama, orang-orang masih antri untuk dapat naik ke skoci. Namun sebuah derek akan segera roboh dan menimpa mereka. Dale pun naik untuk menggeser derek itu. Ia berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, namun naas, justru dirinya yang tak selamat. Jimmy, Mike, dan Caleb berhasil sampai anjungan. Ada Vidrin juga di sana. Jimmy mencoba melihat orang yang ada di depannya, yaitu Vidrin, dan dengan tatapan kesal, ia meminta Vidrin segera naik ke skoci.
Andrea membantu Jimmy untuk dapat memutuskan pipanya, berharap apinya akan berhenti. Namun saat tindakan sudah diambil, pipa sumur masih saja terbakar. Listrik sudah padam. Jimmy meminta Mike untuk menghidupkan generatornya. Ia akan mencoba menstabilkan kilang itu agar pipanya tidak terbakar, salah satu cara untuk bisa menyelamatkan kilang minyak itu. Mike dan Caleb pun pergi ke ruang generator. Lampu berhasil dinyalakan. Belum sampai Andrea selesai dengan tugasnya, lampu kembali padam. Jimmy pun pingsan di anjungan. Kilang minyak pun sudah tidak bisa diselamatkan dan terjadi susulan ledakan yang cukup besar. It's all coming down. We gotta get to the boat. Skoci terakhir sudah pergi. Tersisa Jimmy, Andrea, Pete, Mike, dan Caleb. Mereka tertinggal, namun masih ada rakit darurat, dan ledakan masih saja terus terjadi. Mereka berhasil masuk ke dalam rakit darurat, namun tidak dengan Andrea dan Mike. Mike memutuskan untuk melompat ke lautan. Mereka menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk dapat melompat lebih jauh. Andrea sempat ragu untuk melompat, namun Mike berhasil menariknya, dan mereka berdua di lautan lepas sekarang. Mereka pun dibawa ke kapal Bankston. Diperlihatkan di kapal Bankston, orang-orang yang terluka mendapat pertolongan pertama. Jimmy pun mulai memanggil satu persatu orang yang ada di kapal Bankston. Semua orang dari ruang pengoboran, tidak ada yang selamat kecuali Caleb. Tak lama setelah itu, helikopter bantuan pun datang untuk membawa orang-orang yang terluka parah. Kemudian mereka semua berlutut, berdoa bersama-sama, dan kilang minyak itu pun mulai ambruk. Setelah itu diperlihatkan scene Mike memasuki sebuah ruangan di mana ada banyak wartawan di depan ruangan itu. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki menanyakan putranya dengan mendorong Mike, membuat Mike merasa ketakutan. Selain itu, ia juga merasa terpukul, tidak percaya dan menimbulkan trauma tersendiri dalam dirinya. Tak lama, istri dan anaknya pun datang. Alicia dan anaknya terlihat bersyukur masih dapat melihat Mike. Mike dan keluarganya akan pulang, melewati ruangan yang dipenuhi dengan rekan-rekannya bersama dengan orang-orang yang mereka sayangi. Mike masuk ke sebuah mobil bersama dengan istri dan putrinya, dan film pun selesai. Dan di akhir film diperlihatkan bahwa setelah terjadi bencana ini, pengawas BP Robert Kaluza dan Donald Vidrin didakwa atas pembunuhan tidak disengaja. Jimmy, Mike, dan Andrea menjadi saksi selama persidangan berlangsung. Dan kebakaran yang terjadi di Deepwater Horizon terjadi selama 87 hari. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.